3, go. Go. Halo semua, selamat datang di Sound Smoker dengan saya Rudy. Dan saya Awan di sini. Halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Doain Rod. Ya, semoga kalian yang lagi kelaparan bisa dapat makanan dari langit. Amin. Iya, kalau ada makanan dari langit Ya, kayaknya kayaknya. semuanya kagak kerja deh. Tapi ya udah lah, nggak apa-apa. Tentunya kita akan nontonin sampean, nemenin Ya, nemenin kalian lagi dengan sebuah film yang cukup unik menurut saya yang berjudul La Teta Ciela Luna, atau judul Inggrisnya tuh ini nih. Aduh, tunjukin dia. Ya, Jadi intinya bumper depan dan bulan gitu. Jadi film ini tuh menceritakan tentang seorang bocil yang nggak bisa mengenyat bumper depan ibunya karena dia udah memiliki adik yang masih bayi. Nah, karena kurang pelajaran biologi, si bocil ini pun malah meminta tetangganya yang semlohe walalala banget untuk menggantikan ibunya agar bisa nyeruput ASI murni dari bumper depannya. Waduh. Nah, penasaran gak tuh gimana sih kira-kira nasib si bocil ini? Apakah dia bisa mendapatkan asupan gizi dari tetangganya yang semlohe? Oke deh, mending daripada lama-lama langsung aja kita mulai. langsung aja tarik mon. Intro. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah lomba kampung yang diselenggarakan oleh RT RW setempat. Oke. Di sini kita diperlihatkan lomba panjat pinang yang dimodifikasi oleh para bule. Peserta harus membuat semacam sebuah menara manusia yang menjulang tinggi dan biasanya untuk bagian teratasnya akan diisi oleh seorang bocil. Dan di sini kita diperlihatkan oleh bocil yang akan menjadi pemeran utama di film ini. Dan ia bernama Miguel. Miguel pun mulai beranjak naik ke puncak untuk menyelesaikan perlombaan itu. Namun ternyata Miguel tidak berani. Meski sudah mencoba beberapa kali, ia tetap gagal dan akhirnya anak lainlah yang berhasil menjadi puncaknya. Oh iya. Film pun berlanjut ke Miguel yang sedang datang ke rumah sakit bersama ayahnya. Kedatangannya ke rumah sakit itu karena ingin melihat adiknya yang baru saja lahir. Di sini, Miguel terlihat kecewa karena ia telah mempunyai adik. Miguel berpikir jikalau dirinya tidak diperhatikan lagi. Dan benar saja, ketika sang adik sudah diperbolehkan untuk pulang, Miguel sangat-sangat cemburu karena kini ASI dari sang ibu sepenuhnya untuk sang adik. Miguel pun yang kini sudah berusia 7 tahun ternyata masih aktif mengkonsumsi ASI langsung dari pabrik ibunya. Namun kini Miguel sudah tak bisa mendapatkan jatah lagi, dan karena itulah dia pun memohon kepada langit dan bulan agar diberikan seorang wanita yang bisa memberikan ASI murni untuk dirinya. Langsung ada petir tuh, jebler. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang wanita semlohai bernama Esther. Si Esther ini tinggal di mobil van yang lokasinya nggak jauh dari rumah Miguel. Esther dan suaminya berprofesi sebagai penari balet di sebuah pertunjukan malam. Tak lama kemudian Esther bertemu dengan seorang pemuda bernama Sanchez. Yang kelihatannya Sanchez ini naksir sama si Esther. Karena mempunyai body yang aduhai dan semlohai, mulai dari bumper depan sampai belakang. Singkat cerita, Esther yang sedang latihan pertunjukan ternyata diintip oleh bocil Miguel. Dia pun tidak bisa berhenti membandangi body aduhai milik Esther. Karena hoki, Miguel pun bisa melihat bumper depannya Esther yang mulus karena tiba-tiba baju balet Esther terlepas. Dan pada sore harinya, Miguel nggak sengaja melihat Sanchez yang mengawasi Esther dari salah satu toko sembako. Ketika selesai belanja, Sanchez pun dengan pede-pedenya dia mengungkapkan perasaannya pada Esther. Hola. Hola, Aún estaba allí esperando. pasa electricidad. Pues a mí no. Primer rayo de la luz de la También mañana. aprendería a cantar. Dan mendengar hal itu, Esther menolak cintanya karena ia telah menikah dan mempunyai suami. Waduh, gasak terus mas.
Pada keesokan harinya, Miguel menemui Esther dan berterus terang padanya bahwa adiknya yang baru lahir telah merebut ASI dari ibunya. Waduh. Sehingga sekarang Miguel udah tidak pernah dapat susu murni lagi dari ibunya. Esther yang iba mendengarkan cerita Miguel pun akhirnya membuka kap bemper depannya dan mengucurutkan itunya kepada Miguel. Waduh. Anjir. Di suatu malam, pertunjukan Esther pun dimulai. Warga di kota begitu terhibur melihat aksi unik dari suaminya Esther yang bisa seperti knalpot motor. Sementara orang-orang fokus dengan pertunjukan yang lucu, Miguel dan Sanchez pun malah fokus melihat kecantikan Esther dan bulatnya bemper depannya. Walalala. Dan setelah pertunjukan selesai, si Sanchez pun mengatakan cintanya lagi kepada Esther. Dan lagi-lagi Esther harus menolak Sanchez mentah-mentah. Keesokan harinya, Sanchez pun terlihat gundah gulana karena semalaman dia ditolak lagi oleh pujaan hatinya. Sahabatnya yang bernama Stalen datang untuk menghibur Sanchez. Setelah menghibur Sanchez, Stalen pun pulang ke rumah. Namun naas di tengah-tengah perjalanan, Stalen oleng dan nyemplung ke Kali Ciliwung. Dan kini ia hanya tinggal namanya saja. Aduh. Kabar kematian sang sahabat pun membuat Sanchez semakin sedih karena sekarang dia sudah tidak memiliki siapa-siapa untuk berbagi kegalauan. Dan Sanchez yang sedih pun memutuskan untuk menemui Esther sampai tengah malam. Sanchez yang menangis di tengah guyuran hujan pun membuat Esther tak tega dan akhirnya memutuskan untuk keluar menemui Sanchez. Karena cuaca dingin dan suami Esther sedang pergi, mereka yang terbujuk rayuan setan pun akhirnya beradu mekanik di tengah hujan dan Enggaklah, nikmat. Saat suami pergi, Esther kerap memuaskan Sanchez ke mobil vannya untuk beradu mekanik. Anjay. Namun kenikmatan duniawi itu hanya sesaat. Ternyata suami Esther pun tahu jikalau istrinya main belakang oleh pemuda akamsi yang bernama Sanchez itu. Karena emosi yang memuncak, sang suami akhirnya menjotos Sanchez. ¿Puedes? Sont tous flores. Hein? C'est à toi les fleurs. Faut que tu les bouffes ces fleurs. Les enculés, tu vas les bouffer. Dan dalam kejadian itu, Miguel juga ada di sana untuk ikut melerai mereka. Oh iya, Miguel ini bocil yang jadi saksi apapun kayaknya. Jadi saksi apapun. Dan karena kejadian itu, Esther pun meminta maaf. Sementara itu sang suami juga meminta maaf karena sampai saat ini mereka belum juga dikaruniai buah hati, yang mungkin disebabkan karena dirinya kurang tajam untuk membobol saat adu mekanik. Karena mungkin usia juga kali ya. Usia juga. Pada akhirnya Esther dan suami pun memutuskan untuk pindah dari kota itu, yang mana hal tersebut membuat Miguel sedih karena merasa belum puas dapat susu murni dari Esther. Dan kegalauan itu juga dirasakan pada Sanchez sampai ia akhirnya menangis dari malam sampai subuh di pinggir pantai dan berguling-guling di tengah ombak yang deras. Waduh. 1 tahun setelah kepergian Esther, acara panjat pinang seperti di awal film tadi kembali dilaksanakan. Kali ini Miguel juga kembali mendapat kesempatan untuk menjadi puncak menara. Awalnya Miguel sempat merasa takut, namun tiba-tiba dia melihat Esther lagi yang datang untuk menyemangatinya dan membuat Miguel langsung on fire dan berani sampai puncak. Wajib. Iya, keren. Atas pencapaiannya, Miguel pun dihadiahi untuk mencicipi segarnya ASI milik Esther. Waduh. Namun setahun setelah kepergian Esther, bocil Miguel ternyata mempunyai ASI cadangan dari wanita semblohai lainnya. Dan film pun selesai. Dan filmnya pun tamat. Anjir. Tamatnya gitu. Ternyata Miguel ini pintar mencari susu murni nasional. Susu murni yang menyehatkan. Betul. Jadi dia tidak pernah kekurangan gizi gitu. Karena ternyata di desa Miguel tetangganya sangat baik-baik anjir. Iya, gue pengen jadi Miguel gitu. Iya kan. Ya menurut gue film ini unik banget cuy. Dimana kita akan dikecoh dengan antar kegiatan 18+ dan gizi seorang anak bocil. Iya. Ya kalau kita melihat dari sudut pandang Miguel, jelas-jelas ya film ini film yang sangat menyehatkan. Karena kita diingatkan untuk sering-sering minum susu segar agar melengkapi 4 sehat 5 sempurna. Iya benar, sangat-sangat lengkap sih itu. Iya.
Mungkin ada ini nggak sih apa pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini, Rode? Ya, pesan-pesan yang dapat kita ambil mungkin ya selalu pertahankan hidup sehat sejak dini kayak gitu. Iya sih kalau gitu ya. Jadi seperti Miguel kita harus bisa menyehatkan diri sendiri dengan cara apapun, entah cara dari apapun. tetangga atau dari ibu sendiri ataupun dari teman sekelas ya kan. Iya, ataupun dari teman sekelas. Ya, iya ada nggak masuk akalnya sebenarnya. Tapi nggak usah disebutkan nggak masuk akalnya apa sih, karena emang nikmat untuk si bocil Miguel ini. Iya. Jadi meskipun kalian nanti udah gede kan akan ini juga akan terus lanjut. Meski selama kalian hidup kan butuh gizi. Nah, selama itulah kalian harus tetap mencari gizi. Oke, dan Oke, sekian yes. dari Emon. See you next time. Iya, jangan lupa subscribe bla bla bla. Saya Rudi cabut undur. Emon undur-undur dan dadah. Dan karena itulah dia pun memohon kepada langit dan bulan agar diberikan seorang wanita yang bisa memberikan ASI murni untuk dirinya. Langsung ada petir tuh jebler. Kayak gini, langit jedar. Anu gak sih itu? Langit anu Rasida. Sahabatnya yang bernama Stalin datang untuk menghibur Sanchez. Setelah menghibur Sanchez, Stalin pun pulang ke rumah. Namun naas di tengah-tengah perjalanan, Stalin oleng dan nyemplung ke Kali Ciliwung. Dan kini ia hanya tinggal namanya saja. Aduh, kasihan sial banget. sekali Mas Tel ini. Sekali masuk frame meninggoy. 1 tahun setelah kepergian Esther, acara panjat pinang seperti di awal film tadi kembali dilaksanaan. Dilaksanaan. Balik nih. 1 tahun setelah kepergian Esther, acara panjat pinang seperti di awal tadi